Selamat pagi Bu El, pertama-tama saya ucapkan mohon maaf karena keterlambatan saya mengumpulkan video. Kemarin saya sakit. Nah, karena beberapa pertimbangan, saya memutuskan untuk ngebuat video sendiri. Yang pertama adalah karena saya tidak ikut dalam video yang dibuat oleh kelompok saya. Dan kedua, karena saya sadar bahwa kontribusi saya pada kelompok saat membuat PowerPoint itu sangat minimal. Sehingga saya memutuskan untuk membuat punya saya sendiri untuk memaksimalkan nilai saya dan untuk mencegah saya mengurangi nilai kelompok saya. Nah, saya pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang hukum perbandingan berganda yang dicetuskan oleh John Dalton. Selamat menyaksikan. Definisi dari hukum perbandingan berganda milik Dalton adalah jika dua jenis unsur bergabung membentuk lebih dari satu senyawa, dan jika massa salah satu unsur dibuat atau adalah tetap, maka perbandingan massa unsur lainnya merupakan bilangan bulat dan sederhana. Untuk menjelaskannya dapat dibagi menjadi 3 poin penting. Yang pertama, ada dua jenis unsur yang bergabung membentuk lebih dari satu senyawa. Yang kedua, massa salah satu unsur adalah tetap. Dan yang ketiga, perbandingan massa unsur lainnya adalah bilangan bulat yang sederhana. Maksudnya bagaimana? Jadi jika ada dua unsur A dan unsur B. Unsur A kita buat bilangannya tetap, unsur A pertama itu 3 dan unsur A kedua itu 3. Maka unsur B-nya pasti akan berbeda, namun bilangan bulat dan sederhana. Jadi maksudnya adalah, misal karena kedua unsur A-nya adalah 3, maka unsur B-nya bisa jadi unsur B1 adalah 2, unsur B2 adalah 4. Maka perbandingan unsur B-nya adalah 2 dan 4. Contoh pertama adalah fosfor dan oksigen dapat membentuk dua macam senyawa. Dalam 55 gram senyawa terdapat 31 gram fosforus, sedangkan 71 gram senyawa 2 mengandung 40 gram oksigen. Tunjukkan bahwa kedua senyawa itu memenuhi hukum Dalton. Nah, jadi kita buat dulu tabelnya. Senyawa pertama kita tahu fosfornya ada 31 gram. Dan massa senyawanya atau massa fosfor tambah oksigennya adalah 55. Sehingga massa oksigennya adalah massa senyawa sepenuhnya dikurangin massa fosfor, yaitu 55 dikurang 31, sehingga massa oksigen adalah 24 gram. Nah, senyawa kedua, kita tidak tahu massa fosfornya. Kita dapat mencarinya dengan cara massa senyawa dikurangi massa oksigen, yaitu 71 gram dikurangi 40 gram, sehingga massa senyawa fosforus 2-nya adalah 31 gram juga. Dengan begini kita tahu bahwa massa fosfornya adalah tetap, yaitu keduanya 31 gram. Itu sudah memenuhi syarat pertama hukum perbandingan berganda, yaitu salah satu unsurnya tetap, dan sudah memenuhi syarat kedua, yaitu ada dua unsur berbeda. Lalu maksud saya syarat ketiganya adalah unsur lainnya memiliki perbandingan sederhana dengan bilangan bulat, yaitu 24 gram dan 40 gram. 24 dan 40 gram itu belum sederhana, karena massa oksigen 24 gram dan 40 gram itu belum sederhana, karena masih bisa diperkecil lagi menjadi 3/5. Jadi perbandingan massa oksigen 1 dan massa oksigen 2 adalah 3/5. Sehingga kedua senyawa tersebut memenuhi hukum Dalton. Nah, contoh kedua adalah unsur A dan unsur B dapat berikatan membentuk 3 jenis senyawa. Jika kadar massa A dalam senyawa 1 adalah 20%, senyawa kedua 25%, senyawa ketiga 40%, berapakah perbandingan unsur A dalam ketiga senyawa tersebut jika unsur B dibuat tetap? Jadi kita cari dulu presentasi unsur B. Presentase unsur B adalah 100% dikurangi unsur A. Nah, setelah itu kita akan menemukan jumlah presentasi unsur B-nya. Lalu bandingkan presentase unsur A dan unsur B yang telah kita cari. Contohnya yang pertama 20% banding 80%, yang kedua 25% banding 75%, dan yang ketiga 40% banding 60%. Lalu samakan unsur B untuk menjadi unsur B tetap. Unsur B, karena soalnya kan meminta untuk unsur B ditetapkan, jadi kita samakan unsur B-nya agar dia tetap. Pertama kita kecilkan dulu perbandingannya, sehingga 1/4, 1/3, dan 2/3. 4, 3, dan 3 itulah unsur B-nya. Kita samakan dengan cara mencari KPK-nya. KPK-nya adalah 12. Sehingga sudah ditemukan titik-titik banding 12. Lalu kita cari perbandingan baru unsur A dengan mengalihkannya. Jadi perbandingan unsur A jika unsur B tetap adalah 3/4 dan banding 8. Nah, contoh ketiga atau contoh terakhir yaitu perbandingan oksigen jika nitrogen tetap dan perbandingan nitrogen jika oksigen tetap.
dapat kita lihat bahwa nitrogen pada senyawa 1 dan 2 itu sudah sama, yaitu sama-sama 2, sehingga perbandingan oksigennya jika nitrogennya tetap adalah 1:5. Namun, jika oksigennya yang tetap dan nitrogen yang berbeda, maka harus kita samakan dulu kedua perbandingan, yaitu kita samakan oksigennya. Perbandingan senyawa pertama kita samakan dulu menjadi oksigennya agar bisa menjadi 5, sehingga dikali 5 nitrogen dan oksigennya, yaitu menjadi 2:1, dua-duanya dikali 5 menjadi 10:5. Dan yang kedua sudah banding 5, sehingga perbandingannya adalah 10:2 atau 5:1. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, Bu, dan jika nilai saya mengurangi nilai kelompok saya, tolong nilai saya dipisahkan saja, Bu. Nilai saya saja yang dikurangi, karena mereka sudah bekerja secara maksimal. Terima kasih, Bu.